bersama kita yang terhormat Kepala Dinas PUTR Bapak Insinyur Haji Ardi Arfani STMM. Selamat datang Pak. Kemudian yang telah hadir juga bersama kita dari kecamatan, perwakilan kecamatan, kemudian dari 4 desa dan kelurahan yang menjadi delineasi kawasan Jakabaring. Materi hari ini akan dibawakan oleh konsultan sebagai partner kita dalam mengerjakan RWTR, yaitu dari Mitra Madani Multikonsul. Selamat datang Bapak dan Ibu tim konsultan. Baiklah Bapak Ibu-Ibu, sebelumnya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan untuk dapat mengikuti acara pada pagi hari ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, marilah kita mendengar sambutan sekaligus pembukaan yang akan dibacakan langsung, disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Dinas PUTR kepada Bapak Ardi Arfani. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang mana atas berkat rahmatnya juga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan FGD dan konsultasi publik untuk RWTR kawasan Jakabaring. Selawat serta salam disampaikan kepada pimpinan kita yang besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Ibu yang mewakili OPD di lingkup pemerintahan Kabupaten Minahasa, yang kami hormati Pak Camat atau yang mewakili, yang kami hormati Pak Lurah dan Pak Kades, yang kami hormati pihak konsultan PT Mitra Madani Multi Konsultan yang membantu kami menyusun RWTR ini, serta hadirin peserta rapat yang berbahagia. Sebagai pembuka pada acara hari ini, beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, satu, dokumen RWTR merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai salah satu instrumen dalam proses perizinan pintu masuk investasi bagi Kabupaten Minahasa. Dua, lebih lanjut lagi, penyusunan RWTR ini juga diamanatkan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang pasal 24 ayat 3 yang menyatakan bahwa jangka waktu penyusunan dan penetapan RWTR kabupaten kota paling lama 12 bulan terhitung sejak dimulainya pelaksanaan penyusunan RWTR kabupaten kota. Untuk itu, kami sangat mengharapkan pelaksanaan penyusunan rencana RWTR ini dapat berjalan dengan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Muara dari penyusunan dokumen RWTR ini adalah dihasilkannya peraturan kepala daerah yang dapat digunakan sebagai arahan penataan ruang guna mengendalikan dan mengarahkan pertumbuhan kawasan, dan juga sebagai antisipasi terjadinya benturan kepentingan antar penonton ruang, sehingga akan terwujud kawasan yang teratur sesuai dengan peruntukan dan berwawasan lingkungan serta dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Banyuasin. Dari 21 kecamatan di Kabupaten Mubah, salah satunya di Kecamatan Rambutan ini, kita pilih Jakabaring karena Jakabaring pertumbuhannya sangat pesat. Bapak Ibu hadirin kami hormati, FGD dan konsultasi publik yang akan kita laksanakan hari ini sekiranya dapat menjaring saran dan masukan terutama isu-isu strategis yang berkembang saat ini, khususnya di wilayah Jakabaring, di mana kita ketahui bersama bahwa perkembangan kawasan ini sangat pesat, sehingga nantinya kita dapat merumuskan arah kebijakan penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan juga aturan yang berlaku. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, utamanya Pak Camat dan Pak Kades ini,
kami sangat mengharapkan peran aktif dari peserta yang hadir pada saat ini untuk memberikan data serta informasi yang diperlukan guna kesempurnaan penyelesaian dokumen ini. Dan tidak henti-hentinya kami mengingatkan untuk selalu menjalankan prokes COVID-19 selama acara berlangsung. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan FGD dan konsultasi publik RTR dan peraturan zonasi kawasan Jakabaring saya nyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali hadir di ruangan ini untuk tim OPD khususnya yang kemarin sudah sempat mengikuti dua pembahasan RTR, dan kepada Bapak Camat atau yang wakili dan Pak Lurah dan sekitarnya di wilayah perencanaan Jakabaring, kami ucapkan selamat datang. Dan pada kesempatan pagi hari ini kembali kita akan mengikuti pembahasan terkait dengan rencana detail tata ruang kawasan Jakabaringnya, kawasan perkotaan Jakabaring. Ada dua output utama yang nanti harapannya bisa kita sepakati melalui pertemuan pagi hari ini. Yang pertama terkait dengan delineasi wilayah perencanaan yang masuk dalam RDTR kawasan perkotaan Jakabaring. Terus yang berikutnya adalah terkait dengan kesepakatan isu strategis yang akan kita sepakati terkait dengan rencana RDTR kawasan perkotaan Jakabaring, karena isu strategis ini nanti akan menjadi dasar dari kebijakan rencana program yang akan dirumuskan di wilayah kawasan perkotaan Jakabaring. Jadi sebagai informasi juga, jadi nanti ada dua dokumen ya, yang terkait RDTR dan KLAS sebagai dokumen pendukung atau yang harus juga disusun oleh tim konsultan sebagai persyaratan untuk pembahasan matek ya, matek dari RDTR itu sendiri. Jadi nanti pada tim konsultan kami persilahkan untuk memaparkan yang pertama terkait dengan RDTR, sejauh mana prosesnya sudah berjalan. Terus nanti dilanjutkan dengan paparan terkait dengan dokumen pendukungnya yang KLAS-nya, supaya nanti kita mempunyai waktu diskusi yang cukup. Harapan kami paparan bisa disampaikan sesingkat mungkin Pak, tapi tetap jangan mengurangi substansi ya, terutama terkait dengan yang terkait dengan kondisi existing kawasan perkotaan. Jadi mungkin terkait dengan dasar hukum dan lain-lain bisa di skip karena beberapa kali sudah disampaikan. Saya kira itu pengantar dari saya. Kami persilakan kepada tim untuk menyampaikan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Terima kasih pada pimpinan sidang, moderator. Izinkan kami dari konsultan Mitra Madani Multikonsul untuk memaparkan apa yang telah kami lakukan terkait dengan analisis fakta dan analisis yang akan disampaikan pada FGD 2 dan konsultasi publik 1 ini. Perkenalkan dulu, saya Augie, saya sebagai tim leadernya. Kemudian ada Bu Firda nanti akan membahas tentang KLAS. Ada Pak Made untuk konsultan untuk perencanaan wilayah. Kemudian Bu Murni juga, kemudian ada Pak Amri. Jadi kami berlima di sini. Mempersingkat waktu mungkin slide kedua. Nah, ini yang akan kita lakukan sekarang pada 26 Oktober adalah pelaksanaan fokus discussion group FGD 2 dan konsultasi publik yang pertama. Lanjut struktur pembahasan. Jadi nanti ada pendalaman hasil FGD
Yang pertama nanti akan kita review sebentar profil perkotaan Jakabaring, kemudian analisis EDTR, kemudian konsep pengembangan. Lanjut. Ini mungkin kita lanjut, kita skip aja. Ini tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kepala Dinas. Lanjut. Kemudian tujuan sasaran ini juga telah kita sampaikan, mungkin bisa dibaca aja. Nah ini yang lanjut. Nah ini yang bulan Oktober, Agustus September kita telah melakukan FGD 1, kemudian yang sekarang bulan Oktober itu yang di tengah itu yang FGD 2 dan konsultasi publik 1. Nanti hasilnya itu adalah konsep pengembangan perkotaan dan rencana detail tata ruang wilayah pengembangan Jakabaring. Lanjut. Nah ini adalah integrasi KHS ke dalam penyusunan DTR. Jadi kami berjalan paralel sembari penyusunan KRP untuk KDTR juga penyusunan KHS yang di sisi sebelah kanan itu. Jadi ketika itu ada inventarisasi data dan analisis situasi, kemudian di lingkup KHS juga melakukan pelingkupan untuk isu pembangunan dan berkelanjutan sampai dengan pada tahap nomor 5 itu ada finalisasi muatan KRP. Nanti itu menjadi masukan untuk rekomendasi dan penyempurnaan mitigasi atau tindak lanjut. Ini mungkin kita skip aja dasar hukum, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas. Nah ini hasil dari FGD 1 yang telah kita lakukan, yaitu terkait dengan penetapan delineasi wilayah perencanaan. Jadi terdiri dari 5 kelurahan di Kecamatan Rambutan, itu luasannya 3.885,40 hektar. Lanjut. Ini sudah dituangkan ke dalam berita acara. Lanjut. Luasannya itu Kelurahan Sungai 2 itu sekitar 754 hektar, kemudian Sungai Pinang itu 1573 ini yang paling luas, kemudian Pangkalan Gelebak itu paling kecil karena dia di bagian tenggara dari BWP kita itu 67 hektar, kemudian Sungai Kedukan itu 729 hektar dan Kelurahan Jakabaring Selatan itu 760 hektar, jadi totalnya 3.885,40 hektar. Batas administrasi utara dengan Palembang dan Kabupaten Yasin, kemudian timur dengan Desa Menten, di selatan dengan Kabupaten Ogan Ilir, dan di bagian barat dengan Kota Palembang. Lanjut. Ini kondisi fisik wilayah. Saya mungkin cepat aja di sini. Jadi 99,6% itu berada di 0 sampai 5 di bawah permukaan air laut. Di atas permukaan air laut. Kemudian untuk kelarengan itu 68% itu 0 sampai 2%. Jadi ini termasuk daerahnya termasuk landai. Lanjut. Kemudian ini termasuk di dalamnya 100% di dalam das musi. Kemudian curah hujan juga curah hujan berkisar antara 80,64% itu sekitar 2034 sampai 2197 mm per tahun. Lanjut. Kemudian untuk jenis tanah ini 62% itu didominasi oleh jenis tanah litosol. Kemudian secara geologi itu 100% terdiri dari aluvial, endapan danau dan pantai. Lanjut. Untuk penggunaan lahan didominasi oleh sawah sekitar 26%, kemudian semak belukar 7% dan tegalan 18%. Itu sekitar untuk sawah itu sekitar 1025 hektar, kemudian untuk belukar itu 660 hektar dan 700 hektar itu untuk tegalan. Lanjut. Kemudian untuk hak guna tanah ini didominasi oleh hak milik itu sekitar 892
hektar, HGU itu 256 hektar, dan tanah kosong itu sekitar 172 hektar. Kemudian untuk zona nilai tanah itu yang di utara itu zonasi untuk nilai tanah sekitar 200 sampai 2 juta per meter perseginya. Sedangkan di bagian selatan yang terdata di kami itu sekitar kurang dari 100.000 per meter persegi. Lanjut. Untuk kependudukan, jadi jumlah total penduduk di tahun 2020 itu ada 17.069 jiwa, terdiri dari 18.370 jiwa laki-laki dan 17.588 untuk jiwa untuk wanita. Lanjut. Ini adalah sebaran dari perumahan dan permukiman. Jadi yang paling luas itu ada di Kelurahan Jakabaring Selatan, itu sekitar 80 hektar. Sedangkan yang paling kecil adalah di Kelurahan Pangkalan Gelebak, itu sekitar 0,2 hektar. Lanjut. Untuk pendidikan ada PAUD yang teridentifikasi ada 18 PAUD, kemudian ada 14 SD, 5 SMP, dan SMA ada 2. Jumlah totalnya dan pendidikan lainnya ada 5. Lanjut. Untuk peribadatan ada masjid ada 40, kemudian ada musola ada sekitar 19. Lanjut. Untuk sarana wilayah kesehatan, untuk rumah sakit ada 2, praktek bidan ada 7, kemudian praktek dokter ada 3, klinik 1, puskesmas 3, ada posyandu 4, dan apotek 3. Dari sebarannya ada di sebelah kiri itu peta, ada titik-titiknya sudah kita identifikasi. Lanjut. Kemudian perdagangan non biasa ada bank 3, kemudian pasar ada 3 juga, kemudian pertokoan ada 22, supermarket ada 5, warung ada 15, dan jasa lainnya ada 87. Jadi masih didominasi oleh 65% itu adalah jasa lainnya. Lanjut. Kemudian pemerintahan dan pelayanan umum itu kantor pemerintah ada 8, kantor swasta ada 2, kemudian kantor Hankam ada 1. Jadi pemerintahan masih mendominasi sekitar 73%. Lanjut. Sarana terbuka, taman olahraga, lapangan olahraga di wilayah perencanaan itu ada 7, tersebar di Sungai Pinang, Sungai Kedukan, dan Sungai Jakabaring Selatan. Kemudian stadion ada 2, ada Jakabaring Selatan, kemudian ada makam itu ada 5. Lanjut. Untuk jaringan transportasi, jalan arteri primer itu jalan utama yang sebelah kiri itu jalan utamanya. Kemudian ada arteri kolektor primer juga ada di sana, kemudian jalan lingkungan dan jalan lainnya. Yang mungkin di sini yang kami amati adalah untuk jalan lokal di sini sangat kurang, jadi langsung dari kolektor primer langsung menuju jalan lingkungan. Lanjut. Ini untuk jaringan pedestrian ini minim sekali, jadi adanya hanya di Kelurahan Jakabaring Selatan. Jadi di sekitar stasiun LRT Jakabaring yang terhubung dengan Molopi, dan panjangnya pun hanya sekitar 500 meter, 480 meter sekian. Lanjut. Kemudian untuk drainase, ini sebagian besar wilayah perencanaan kita memiliki drainase yang dengan konstruksi pekerasan yang bagus, itu hanya berada pada koridor jalan arteri, Jalan Gubernur Haji Bastari. Sedangkan drainase lainnya itu masih berupa tanah di koridor-koridor jalan kolektor dan jalan lingkungan. Lanjut. Kemudian untuk jaringan listrik secara keseluruhan sudah melingkupi, sudah ada listrik. Di situ ada 2 gardu induk, jadi gardu Jakabaring dan gardu Sungai Kedukan. Lanjut.
Telekomunikasi juga sudah ada 6 unit di sini BTS-nya, 3 unit berada di Kelurahan Jakabaring Selatan, 1 unitnya di Sungai Kedukan, dan 2 unit di Sungai Pinang. Lanjut. Jaringan gas hanya berada di Kecamatan Jakabaring Selatan. Itu ada pipa yang melintas untuk penyaluran gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen, serta jaringan pipa yang menyalurkan minyak bumi dari fasilitas produsen ke tempat penyimpanan. Lanjut. Nah, ini adalah kepadatan bangunan. Jadi konsentrasi kepadatan bangunan itu ada berada di jalan arteri dan kolektor, dan masih didominasi 51% itu untuk kepadatan yang sangat rendah atau kurang dari 10 bangunan per hektar. Lanjut. Ini adalah profil dari citra kawasan yang berhasil kita amati. Jadi ada batas-batas, misalnya sungai dan jalan, kemudian kawasan yang telah terbentuk, misalnya di sekitar Jakabaring, kemudian ada di sekitar Mall Opi. Di situ juga ada simpul atau node yang strategis yang pertemuan antara jalan arteri primer dan jalan kolektor. Lanjut. Untuk perekonomian wilayah, berdasarkan PDRB terbesar tahun 2020 pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan itu 35%, kemudian industri pengolahan 24%, dan konstruksi 14%. Jadi pertumbuhan PDRB-nya juga relatif kecil karena terkait dampak adanya pandemi COVID-19. Lanjut. Nah, kita masuk kepada analisis ADTR. Jadi berdasarkan analisis yang kami lakukan, ada 4 di sini secara struktur ruangnya. Ada pusat pelayanan kota, itu adanya di sekitar Kelurahan Jakabaring Selatan. Kemudian ada pusat pelayanan kota, itu adanya di Sungai Pinang. Kemudian ada pusat pelayanan lingkungan kecamatan, itu adanya di Sungai Kedukan. Dan kemudian yang untuk pusat pelayanan lingkungan kelurahan itu adanya di bawah sebelah selatan, itu ada di Sungai Dua ya. Sungai Dua. Lanjut. Kemudian analisis intensitas pengembangan ruang itu sangat rendah, itu sekitar 53%, kemudian tinggi itu 10%, sedang 14%, dan rendah itu sekitar 23%. Jadi rekomendasi yang dapat kami sampaikan di sini adalah pada kelurahan yang memiliki kepadatan yang sangat rendah dan rendah, itu dapat diarahkan menjadi kawasan kepadatan tinggi dan kepadatan sedang. Sedangkan untuk yang memiliki kepadatan sedang, itu akan kita jaga kepadatan yang sedang. Kemudian untuk yang kepadatan tinggi, itu akan dilakukan pengendalian perizinan dan penataan kawasan. Lanjut. Nah, ini adalah analisis kesimpangan pola ruang terhadap RT/RW dengan kondisi existing. Jadi ketika kami mengoverlay penggunaan lahan dan rencana pola ruangnya, itu ternyata sudah sesuai, sekitar 99,67% sudah sesuai. Hanya di utara itu yang tidak sesuai, yang berwarna merah, dan di sepanjang pinggiran sungai di sebelah timur. Lanjut. Kemudian untuk analisis kepemilikan tanah, ini hak milik itu ada 23%, kemudian hak guna bangunan itu ada 7%, kemudian tanah kosong itu ada 4%. Nah, ini yang belum terpetakan itu ada 66%, dan itu sangat luas sekali. Jadi kesimpulannya ini adalah jika nanti ini ada penataan arahan pemanfaatan ruang, kemungkinan nanti karena banyak hak milik dan hak guna bangunan, maka akan banyak perlibatan untuk masyarakat dan mungkin untuk pembebasan lahan dan sebagainya.
Kemudian pembiayaan juga relatif cukup besar untuk pewujudan arahan pemanfaatan ruang nantinya. Lanjut. Kemudian analisis kedudukan, kedudukan dan keterkaitan wilayah perencanaan dalam konteks regional. Karena jumlah penduduk di kawasan perkotaan Jakabaring ini hanya 2,4% dari seluruh penduduk Kabupaten Banyuasin, yaitu sekitar 19.660 jiwa. Kemudian terkait juga dengan pusat pelayanan kawasan Jakabaring ini sebagai pusat pelayanan kawasan, dan adanya jalan tol Jakabaring dan jalan nasional menuju Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kemudian perkotaan Jakabaring juga sebagai penyangga PKN Palembang, dan juga berpotensi sebagai investasi di masa depan, sehingga memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dan kebutuhan hunian untuk mendukung Kota Jakabaring sebagai penyangga PKN Palembang. Lanjut. Ini ada proyeksi penduduk yang kami lakukan. Itu pada tahun 2042 maka jumlah penduduk yang kita proyeksikan dari tahun 2021 dari 17.979 itu menjadi 25.091 jiwa, yang terdiri dari 12.818 jiwa laki-laki dan 12.273 jiwa untuk perempuan. Jadi ketika kita plot di luasan lahan secara per hektar, itu masih kepadatannya masih rendah. Lanjut. Nah, ini adalah analisis untuk satuan kemampuan lahan. Jadi kami melakukan overlay terhadap 9 SKL terkait dengan SKL kemudahan dikerjakan, SKL stabilan pondasi, SKL erosi, ketersediaan air, kemudian pembuangan limbah, kelarengan, morfologi, drainase, dan bencana alam. Lanjut. Dari hasil ini kami menyimpulkan ada terkait dengan kelas kemampuan lahan. Kelas kemampuan lahan terdiri dari 62% itu kemampuan pengembangan yang awet tinggi, kemudian 38% itu kemampuan pengembangan yang sedang. Lanjut. Dari kelas kemampuan lahan tersebut, maka arahan pengembangannya, arahan ketinggian bangunan itu kurang dari 4 lantai untuk keseluruhan wilayah perencanaan. Kemudian arahan rasio penutupan itu maksimal 30%, maksimal 30% itu ada 62%, kemudian maksimal 20% itu ada 38%. Kemudian arahan pemanfaatan air baku ini cukup baik, jadi memenuhi semua, sekitar cukup itu 38% dan baik itu 62%. Kemudian arahan tata ruang pertanian itu untuk tanaman tahunan itu 38%, kemudian tanaman setahun itu 62%. Lanjut. Kemudian daya dukung lahan yang di sini kami simpulkan hanya ada 2 di sini, ada kendala dan hanya ada potensi. Sekitar 75% itu potensi memiliki kemampuan lahan yang tinggi untuk dikembangkan dan relatif tidak membutuhkan rekayasa teknologi. Kemudian yang 25% itu memiliki kemampuan lahan yang sedang yang dikembangkan tapi membutuhkan rekayasa teknologi yang mencukupi. Lanjut. Ini untuk daya dukung pemukiman, kami menggunakan rumus luas lahan yang dapat dikembangkan itu sekitar 60% dari luas wilayah potensial. Kemudian kami mendapatkan daya dukung pemukiman berdasarkan proyeksi dari penduduk pada tahun 2042 itu masih kurang dari 1, di mana di sini kurang dari 1 itu daya dukung pemukimannya tinggi dan masih mampu dikembangkan untuk penduduk dan untuk bermukim membangun rumah dalam wilayah potensial tersebut. Jadi ini wilayahnya hampir semuanya 100% itu surplus pada tahun 2042 nantinya. Lanjut. Untuk daya dukung air, di sini daya dukung air itu
kami menggunakan rumus ketersediaan air meter kubik per tahun dibagi dengan total kebutuhan air. Itu kami temukan, kami dapatkan adalah 60% itu sustain, kemudian 19% itu conditional sustain, dan overshoot itu ada sekitar 20%. Jadi di sini rekomendasinya perlu ada penyediaan ruang-ruang terbuka hijau untuk penyerapan air ke dalam tanah sehingga tidak langsung mengalir di permukaan. Lanjut. Kemudian terkait dengan sektor unggulan berdasarkan hasil analisis, jadi sektor basisnya yang menggunakan location question itu adalah sektor pertanian, kemudian sektor kehutanan dan perikanan, serta industri pengolahan. Lanjut. Nah, ini ada tipologi klasen. Jadi di sini berdasarkan tipologi klasen kami mencoba memplot ke dalam kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3 serta kuadran 4. Di kuadran 1 itu berarti sektornya maju dan tumbuh dengan cepat. Kemudian kuadran 2 itu sektor potensial dan masih dapat berkembang. Itu adalah pengadaan air, misalnya pengadaan sampah, limbah, daur ulang, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, dan asuransi. Kemudian kuadran 3 itu sektor maju tapi tertekan. Itu seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, kemudian pertambangan dan penggalian. Sementara untuk kuadran 4 itu sektor yang relatif tinggi. Itu pengadaan listrik dan gas, transportasi, pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, real estate, jasa perusahaan, administrasi, pertanahan, jaminan sosial wajib, serta jasa dan kegiatan sosial dan jasa lainnya. Lanjut. Kemudian untuk analisis jaringan transportasi, kami di sini membagi menjadi pergerakan internal yang melayani perpindahan barang maupun manusia secara internal, itu dilayani oleh jalan arteri Gubernur H.A. Bastari, kemudian jalan Lingkar Selatan dan jalan Sungai Pinang, dan jalan provinsi untuk jalan Kapten Robani Kadir dan jalan Raya Sungai 2. Nah, untuk pergerakan eksternal, pergerakan manusia dan barang dan keluar masuk dari kawasan wilayah pengembangan itu dari ke Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir, kemudian ke Kota Palembang dan ke bandara, kemudian ke wilayah lain Banyuasin, wilayah lain di Banyuasin, dan untuk ke Kota Palembang ke bandara itu dapat menggunakan LRT. Lanjut. Nah, ini terkait dengan analisis jaringan untuk evakuasi bencana. Jadi di sini ada jalur evakuasi bencana itu jalan Gubernur H.A. Bastari, kemudian jalan Sungai Pinang, jalan Meritai, kemudian jalan Raya Sungai 2, jalan Kapten Robani Kadir, dan jalan Tegal Binangun. Nah, kami mengusulkan di sini ada 3 untuk lokasi evakuasi. Itu ada di Pesantren Baitul Makmur, kemudian Musala Desa Sungai Pinang, kemudian juga di Masjid Desa Sungai Pinang. Ini usulan untuk lokasi untuk evakuasi. Nah, untuk analisis kebutuhan hunian, jadi pada tahun 2042 itu proyeksi kebutuhan hunian atau rumah itu sekitar 5.018 rumah, dan dalam hal ini ketika kita konversi ke tanah itu memerlukan sekitar penambahan sekitar 42,15 hektar. Ini juga masih menurut kami masih, karena proyeksi penduduknya waktu itu tidak berdasarkan proyeksi penduduk ini yang kebutuhannya hanya 42,15 hektar. Lanjut. Untuk air bersih proyeksi tahun 2042 itu total untuk domestik liter per harinya ada 2.308.772, kemudian liter per detiknya 26,72 liter per detik. Dan untuk kebutuhan non domestik itu sekitar 9.000
923.349 liter per hari, atau kebutuhannya 10,69 liter per detik. Jadi kebutuhan air bersih itu mengalami kenaikan sekitar 15% di setiap tahunnya. Lanjut. Untuk energi listrik, proyeksi yang kebutuhan untuk 2042 itu untuk kebutuhan permukiman itu ada sekitar 5.770.800 VA, kemudian 5.770,8 kVA. Kemudian proyeksi perasaran listrik non domestik itu sekitar kebutuhan jadinya itu sekitar 13 unit, kemudian kebutuhan lahannya sekitar 700 meter persegi. Jadi kita di sini berdasarkan proyeksi tersebut ada kebutuhan penambahan untuk 13 unit gardu listrik dengan total 700 meter persegi. Lanjut. Kemudian untuk telekomunikasi, untuk kebutuhan total yang untuk tahun 2042 itu ada 6.467 sarana telekomunikasi. Kemudian untuk rumah tangga 6.273 sambungan, semuanya sarana sosial dan umum 188 sambungan, telepon wartel dan warnet 2 unit, kemudian rumah kabel ada 4 unit. Lanjut. Untuk persampahan yang kebutuhan untuk 2042 adalah bak sampah itu sekitar 1.852 unit, gerobak dan bak sampah itu ada 10 unit, TPS ada 1, mobil sampah ada 1, kemudian TPA itu 0. Lanjut. Untuk drainase, rekomendasi kami karena itu daerah yang berarsir di atas itu ada daerah yang kerentanan banjir tinggi, maka rekomendasinya perlu perawatan dan peningkatan dimensi saluran primer, sekunder, dan tersier seiring dengan peningkatan jaringan jalan dan untuk mengakomodir limpasan. Kemudian perlu penambahan saluran baru untuk jaringan jalan yang belum memiliki saluran. Kemudian prioritas pelebaran saluran pada kawasan rawan banjir. Kemudian bagaimana pengamanan di sepanjang sungai. Lanjut. Untuk pendidikan pada tahun 2042 itu ada penambahan TK itu 5, kemudian SD 5, SMP 1 dan SMA 1, taman baca 1, kemudian perguruan tinggi masih 0. Dan kebutuhan luasan tanahnya itu sekitar untuk TK itu sekitar 2.500 meter persegi, kemudian untuk SD itu 10.000 meter persegi, kemudian untuk SMP itu ada 9.000 meter persegi, SMA itu ada 12.500 meter persegi, dan taman baca sekitar 500 meter persegi. Lanjut. Untuk sarana kesehatan, kebutuhan untuk tahun 2042, proyeksi 2042 itu ada posyandu penambahan 21 unit, kemudian balai pengobatan 9, kemudian untuk yang lainnya masih 0, tidak ada penambahan. Kemudian praktek dokter itu ada penambahan, ada 5. Kebutuhan untuk meter persegi untuk proyeksi tahun 2042 itu ada posyandu itu sekitar 1.260 meter persegi, kemudian balai pengobatan itu 2.700 meter persegi, kemudian praktek dokter itu sekitar 300 meter persegi. Lanjut. Kebutuhan peribadatan ini ada penambahan musola sekitar 9 untuk proyeksi tahun 2042, masjid warga itu ada 9, kemudian masjid lingkungan itu ada 1, untuk masjid kecamatan 0, masjid kota juga 0, gereja, vihara dan kelenteng masih 0. Kemudian kebutuhan luasannya sekitar musola langgar itu ada 900 meter persegi, masjid itu 5.400 meter persegi, dan masjid lingkungan itu 1.800 meter persegi. Lanjut. Kebutuhan perdagangan jasa ini ada toko penambahan untuk toko ada 100, kemudian warung juga 100, pertokoan juga ada 4, pusat pertokoan ada 1, pusat lingkungan pasar lingkungan 1,
pusat perbelanjaan masih nol, pasar, bank dan kantor juga nol. Kebutuhannya toko itu 10.000, warung 10.000, pertokoan 12.000, kemudian pusat pertokoan ada 10.000 meter persegi dan pasar lingkungan ada 10.000 meter persegi. Lanjut. Nah, ini adalah figure ground. Jadi figure ground ini ada pola-pola dari pemukiman yang existing. Itu ada pola grid, kemudian ada pola organik, dan ada pola-pola kurva linear. Nah, pola-pola ini yang nanti akan kita coba terapkan untuk penataan kawasan pemukiman dan perumahan untuk mengakomodir konsep-konsep yang nanti akan kita sampaikan atau kita tawarkan, misalnya seperti konsep TOD atau konsep koridor perkotaan. Lanjut. Ini juga terkait dengan lingkungan binaan, terkait potensi-potensi atau vista atau koridor-koridor arah pandang yang potensial. Misalnya ada landmark di situ, ada Jakabaring Sport Center, kemudian ada ini secara internal kawasan wilayah perencanaan kita, kemudian ada PAT-nya. PAT itu jalur dengan potensial, itu jalur koridor arteri primernya, kemudian ada simpul pergerakan, itu ada di LRT, depo LRT dan di stasiun LRT. Kemudian untuk batas-batas atau edge itu bisa berupa sungai, bisa berupa jalan-jalan arteri dan jalan arteri dan kolektor primer. Lanjut. Nah, ini adalah simulasi perhitungan intensitas bangunan. Jadi kami telah mencoba merumuskan KLB. Misalnya kita ambil aja contoh untuk perumahan kepadatan tinggi dengan KLB 70%, kemudian jumlah lantai maksimal 3, kemudian KLB 2,1 dan KDH minimal itu sekitar 20%. Perhitungannya itu sekitar KDB itu ada 700 meter per 1000 sama dengan 70%. Jadi ini kita mencoba mensimulasi intensitas bangunan yang nanti akan kita rencanakan. Lanjut. Terkait dengan ketinggian bangunan itu dikaitkan dengan jumlah lantainya, kemudian ditambah lagi dengan bagian atap atau kepalanya. Jadi sehingga bangunan satu lantai yang 3 meter itu menjadi maksimal ketinggiannya 7 meter. Kemudian untuk bangunan gedung yang 4 meter itu maksimal 10 meter untuk ketinggian. Nah, terkait dengan garis sempadan bangunan, ini kita masih menggunakan rumus setengah kali lebar jalan atau rumija. Maka garis sempadannya itu sekitar 6 meter, kemudian ada yang 9 meter untuk yang panjangnya 16 meter, kemudian untuk yang untuk 9 meter itu ada 5 meter. Kemudian jarak bebas antar bangunan di belakang itu harapannya nanti ada di kiri kanan itu ada minimal 2 meter, dan ada jarak bangunan dari belakang itu juga ada 2 meter. Lanjut. Nah, ini penambahan nilai. Jadi ketika kita lihat potensi dari kecenderungan perubahan nilai lahan itu nanti akan terjadi di koridor jalan utama, 2 koridor jalan utama itu di Jalan Gubernur H. Abbas tadi, dan Jalan Sungai 2 dan Jalan Kapten Robani Kadir. Kemudian bangkitan aktivitas ini yang akan kita harapkan nanti ada di Jakabaring Sport Center, kemudian akses tol di simpul transportasi MRT, dan ini akan diproyeksikan nanti menjadi pusat perkotaan Jakabaring nantinya. Lanjut. Nah, ini adalah misi kelembagaan, ini terkait dengan Permenaker nomor 15 tahun 2001 tentang koordinasi penyelenggaraan penataan ruang. Jadi di sini
untuk ketuanya sekretaris daerah, wakil ketua perwakilan asosiasi profesi, kemudian sekretarisnya perangkat daerah khusus bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, kemudian anggotanya terdiri dari OPD-OPD terkait. Lanjut. Ini terkait dengan konsep pengembangan. Jadi ini isu strategis wilayah perencanaan itu ada yang pertama itu yang terkait dengan batas wilayah antara Palembang dan Kabupaten Banyuasin, terutama yang terkait dengan delineasi yang telah kita batas wilayah perencanaan kita. Kemudian timbunan sampah ini juga menjadi isu strategis kewilayahan. Kemudian rendahnya sanitasi pemukiman yang disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya dan sanitasi lingkungan. Kemudian potensi banjir ini masih ada di wilayah utara dari BWP kita. Kemudian terbatasnya keterkaitan sosial dan fungsional antara pusat-pusat produksi, pusat pengolahan dan perdagangan. Ya karena belum adanya meratanya pembangunan jalan yang menghubungkan antara kawasan dan wilayah perencanaan. Yang nomor 6 adalah belum optimalnya peran dan fungsi pusat-pusat pertumbuhan serta wilayah perencanaan, terutama pada pusat-pusat pemukiman. Nah, kemudian masih rendahnya keterkaitan spasial dan fungsional antara pusat-pusat pemukiman dan pertumbuhan tersebut. Yang nomor 7 adalah kurang optimalnya pelayanan transportasi umum pada wilayah perencanaan, baik yang melayani secara internal maupun eksternal. Jadi kami hanya menemukan di sini hanya satu terminal yang ada di wilayah perencanaan kita. Jadi ini ketika kita menerapkan konsep-konsep perencanaan itu akan memerlukan nanti lebih banyak simpul-simpul untuk transportasi, untuk menumbuhkan pertumbuhan kawasan-kawasan atau di lingkungan pemukiman yang ada di kawasan kita. Lanjut. Nah ini adalah tinjauan kebijakan penataan ruang. Tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan kabupaten melalui pengembangan pertanian, perikanan, perindustrian. Kemudian dari RPJMD itu kebijakannya visi misinya terwujudnya Banyuasin yang maju, masyarakat yang sejahtera dengan tatanan bumi setuduhan setudung. Kemudian misinya mewujudkan lapisan pemerintahan yang adil, jujur, bersih, berwibawa, mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, mewujudkan masyarakat Banyuasin damai dan demokrasi. Kemudian mewujudkan perekonomian kemajuan dan penetapan sektor pertanian sebagai orientasi dari agribisnis. Lanjut. Nah ini adalah morfologi perkembangan kota Jakabaring dari tahun 2002 sampai dengan 2021. Di sini kita bisa melihat pada tahun 2002 itu hanya di kawasan Jakabaring Selatan dan Sungai Dia yang berkembang. Jadi ke selatan itu melambat, ke arah selatan melambat, jadi pertumbuhannya lebih ada di Jakabaring Selatan dan di Sungai Dia. Lanjut. Nah, struktur dari perkembangan itu kita bisa menyimpulkan bahwa itu termasuk dalam struktur yang pada perkotaan merupakan susunan pusat pemukiman yang radial tidak konsentrik, kemudian multi center karena ada beberapa pusat-pusat. Kemudian juga bentuknya group form. Group form itu artinya pertumbuhannya mengikuti dari jaringan jalan dan berkembang secara alamiah. Lanjut. Nah, dari pola perkembangan kota Jakabaring yang menyebar dengan kepadatan rendah di beberapa kawasan masih mendominasi kawasan dengan persawahan dengan tanah kosong. Tanah kosong yang artian ini adalah jadi masih dalam tanah kosong. Nah ini konsentrasi bangunan juga pada poros koridor utama saja. Kemudian itu juga didominasi oleh perdagangan jasa dan perkantoran. Kemudian menjadi pusat kota atau kompleks Jakabaring Sports City, kepadatannya semakin menjauhi, semakin rendah. Sehingga kita bisa menyimpulkan di sini adalah konsepnya adalah low density konsep. Lanjut. Nah ini ketika perkembangan kawasan, ketika kita bandingkan misalnya pada
PKN Palembang itu ada tuh urban centernya ada, urban center zone-nya ada, kemudian core pusat kotanya ada, kemudian distriknya juga ada. Nah, untuk yang morfologi kawasan perkotaan Jakabaring itu lebih kepada yang natural zone sampai dengan general urban zone. Nah, kita harapkan nanti pada perencanaannya kita akan tarik lebih ke kanan sehingga ada pusat atau center pusat perkotaan di kawasan wilayah perencanaan kita. Jadi fungsi kawasan perkotaan Jakabaring satu adalah untuk sebagai peri-urban dari PKN Palembang, karena di sini masih banyak natural zone dan masih banyak pertanian, fungsi-fungsi pertanian, fungsi-fungsi karakter ruralnya masih ada. Kemudian untuk kawasan perkotaan Jakabaring sebagai kota penyangga PKN Palembang untuk pengendalian urban sprawl. Jadi pada prinsipnya keberadaan dari kawasan perkotaan Jakabaring itu adalah untuk kota penyangga dari PKN Palembang. Lanjut. Nah, ini adalah terkait dengan potensi jalur transportasi, tapi kita lihat dari sisi eksternalnya. Jadi kalau kita lihat di atas sebelah utara itu, di situ ada jembatan Ampera, itu merupakan simbol atau landmark dari provinsi atau PKN Palembang. Ini juga menjadikan potensi untuk masuk ke kawasan delineasi dari BWP kita. Nah, ini di sini ada yang bintang warna kuning itu adalah harapannya itu merupakan potensi untuk masuk utama dari luar kawasan ke dalam kawasan. Kemudian bintang yang merah yang di bawah itu adalah potensi-potensi pintu gerbang untuk masuk ke kawasan, baik dari jalur tol yang exit dari tol, kemudian dari jalur yang ke arah tenggara. Kemudian ada potensi-potensi juga terkait dengan fungsi-fungsi pusat kota yang ada di sekitar Jakabaring Sport Center. Di situ sudah terbentuk ada perdagangan dan jasa. Kemudian di situ juga ada LRT, simpul-simpul transportasi. Ini potensi sekali untuk dijadikan core pusat kotanya. Kemudian untuk membentuk urban corridor itu diperlukan node atau simpul-simpul di setiap pertemuan antara jalur arteri dan jalur arteri dan kolektornya. Nah, ini kami coba mengusulkan di sini bahwa memanfaatkan potensi yang ada di sungai Komering itu untuk dijadikan transportasi aktif nanti ke dalam mendukung transportasi yang ada di internal kawasan BWP kita. Lanjut. Nah, ini potensi untuk pola ruang, jadi jalan arteri primer dan jalan kolektor harapannya nanti itu akan dijadikan untuk fungsi-fungsi campuran perdagangan dan jasa. Kemudian di sekitar LRT itu ada pusat kotanya nantinya, yang itu ada perdagangan jasa yang intensitas tinggi. Kemudian di situ juga ada fungsi-fungsi campuran perumahan dan fasilitas umum. Nah, di sini identifikasi awal, ada identifikasi awal kalau kawasan perkotaan Jakabaring untuk pengembangannya. Jadi yang pertama itu adalah pusat kotanya, itu adanya di sekitar LRT. Kemudian ada pusat pengembangan untuk potensi pengembangan sport center Jakabaring untuk perluasan. Kemudian ada yang ketiga adalah potensi untuk waterfront city development.
karena dia ada lokasi yang berhubungan dengan sungai untuk transportasi. Kemudian yang keempat adalah urban corridor antara pusat kota ke arteri ke kolektor di bagian selatan dari lokasi. Lanjut. Konsep pengembangan kota Jakabaring ini kami coba menawarkan, ini adalah kota layak huni. Nanti mungkin kita ini juga bahwa itu lebih kepada nanti ada transportasi dan kendaraan bermotor, kemudian pengendalian kendaraan bermotor, transportasi publik massal, kemudian ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah ramah lingkungan, dan optimalisasi drainase dan sumber air bersih. Jadi kota layak huni itu harus dapat memberikan penduduk, pekerjaan maupun pendatangnya sebuah lingkungan dan pelayanan yang dapat membantu meningkatkan penghidupan mereka. Sebuah kota layak huni juga harus memberikan kepastian kesempatan berkembang. Kemudian pengaturan kota layak huni harus dilakukan secara berkesinambungan atau sustainable. Kemudian kota layak huni juga sanggup memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, sosial dan budaya. Ini konsep yang kita tawarkan untuk perkotaan Jakabaring. Selain itu juga kita tawarkan juga adalah kota Jakabaring sebagai smart city. Smart city ini terdiri dari smart ekonomi, kemudian smart people, government, mobility, environment, dan smart living. Dan ini terkait dengan penggunaan pemanfaatan informasi dan komunikasi teknologi atau ditambah dengan teknologi digital. Lanjut. Ini ENOT dari transportasi LRT itu kami tawarkan untuk dijadikan konsep sebagai TOD atau transit oriented development. Jadi transit oriented development ini mencoba untuk memanfaatkan lahan secara efektif. Lanjut Pak. Kemudian pengaturan kepadatan bangunan, karena di sekitar TOD itu atau di sekitar simpul transportasi itu akan ada bangunan-bangunan intensitas tinggi, baik itu fungsi campuran dari perdagangan, jasa, perkantoran serta hunian. Penyediaan jalur pejalan kaki, kemudian pengaturan parkir, penciptaan ruang yang alternatif dan struktur kawasan, dan kemudian penguatan titik transit. Konsekuensinya adalah ketika kita menerapkan TOD ini, konsep TOD, maka kita akan menyusun atau merencanakan simpul-simpul transportasi yang potensial atau strategis, baik itu di jalur-jalur utama, arteri primer atau kolektor, maupun nanti di jalan lokal maupun di jalan lingkungan. Jadi nantinya akan banyak perencanaan atau perancangan jaringan jalannya dan simpul-simpul transportasi umum, transportasi terintegrasi, baik terintegrasi LRT dengan transportasi umum, maupun nanti kami mencoba menawarkan untuk terintegrasi dengan transportasi di sungai. Lanjut. Nah, ini yang kami coba usulkan jaringan TOD yang kami coba susun. Yang utama itu ada di sekitar kawasan Jakabaring, itu ada simpul LRT yang terakhir ya, stasiun LRT terakhir, kemudian diintegrasikan dengan transportasi umum berupa bus dan taksi. Kemudian di simpul yang di terminal Sungai Bangkong itu, di Sungai Bangkong yang dibuat itu ada simpul transportasi untuk transportasi umum dan taksi. Dan yang menarik adalah ketika kita terkait dengan di daerah yang bersisian dengan sungai itu transportasinya terintegrasi dengan sungai, dengan moda transportasi sungai, transportasi umum, dan kemudian taksi. Nah, ini adalah konsep-konsep TOD yang utama. Ada beberapa terminal yang mungkin nanti akan terminal atau simpul transportasi yang akan kita tawarkan.
Nah, sementara untuk di lingkungan huniannya atau di lingkungan permukimannya ada pusat-pusat kecil yang nantinya juga terdiri dari fasilitas-fasilitas di dalamnya, fasilitas umum di dalamnya, juga ada simpul transportasi untuk misalnya stasiun TOD satelitnya itu terintegrasi dengan bus atau mikrobus dengan taksi. Jadi ini yang konsep TOD yang kita tawarkan. Lanjut. Kemudian pengembangan kota Jakabaring juga sebagai pengembangan dari Jakabaring Sport City, karena berbatasan dengan Jakabaring Sport City, maka ada beberapa area di sini nanti kita alokasikan untuk mendukung atau perluasan dari kawasan Jakabaring Sport City. Ini juga area potensial, sehingga ini yang kami tawarkan sebagai nanti pusat kota dari perkotaan Jakabaring. Lanjut. Nah, ini perkotaan Jakabaring sebagai waterfront city, itu daerahnya daerah di Sungai Dua. Itu ada beberapa simpul di sini. Misalnya yang merah ini adalah daerah untuk perdagangan dan jasa sebagai simpul untuk intermoda peralihan antara sungai dan darat. Kemudian beberapa treatment untuk perencanaan di waterfront city, misalnya pandangan yang melurus atau tidak terhalang ke arah sungai, kemudian bentuk-bentuk bangunan atau massa bangunan yang tidak menghalangi pandangan ke sungai, dan treatment pinggiran sungai, baik itu sungai yang di dalam kota atau di suburban atau sungai-sungai yang ada di daerah rural. Lanjut. Pola pengembangan lain yang kita tawarkan adalah urban corridor, itu jadi jalan dari pusat Jakabaring ke persimpangan antara arteri dan kolektor. Lanjut. Nah, ini pola-pola untuk simpul-simpul TOD misalnya di kawasan permukiman yang kecil, ini untuk memudahkan pencapaian. Ini dibuat titik-titik atau pusat-pusat untuk pencapaian, baik itu simpul transportasi maupun fasilitas umum. Lanjut. Nah, ini yang kita coba lanjut Pak Mahdi. Ini kita coba usulkan, itu jalan koridor utama itu jalan arteri, terus kita 30-40% itu adanya di Jalan Haji Basawi, kemudian jalan kolektor itu sekitar 20-22 meter lebarnya, kemudian yang ini yang jalan lokal itu ROW sekitar 12-15. Nah, ini yang kebetulan di dalam kawasan kita ini belum ada jalur-jalur untuk jalan lokal. Jadi langsung dari jalan kolektor langsung jumping ke jalan lingkungan perumahan. Lanjut. Nah, ini adalah usulan dari konsep tujuan penataan wilayah. Jadi alternatif 1 itu mewujudkan kawasan kota Jakabaring sebagai penunjang PKN Palembang dan Jakabaring Sport City yang layak huni serta terintegrasi. Yang kedua, alternatif kedua yang kami tawarkan di sini adalah mewujudkan kawasan perkotaan Jakabaring sebagai pusat perdagangan dan jasa yang layak huni serta terintegrasi dengan PKN Palembang. Kemudian yang alternatif 3 dan mewujudkan kawasan perkotaan sebagai peri-urban pusat kegiatan nasional Palembang. Nah, untuk yang konsep nomor 3 ini, ketika kita mau mengembangkan kota Jakabaring ini berdasarkan existing, jadi mempertahankan fungsi-fungsi rural, fungsi-fungsi pedesaan yang digabungkan dengan fungsi perkotaan. Ada beberapa konsep yang misalnya ada 25% penduduknya masih pertanian, kemudian pertaniannya mendukung PKN Palembang, kemudian juga ada juga yang
beberapa menyebut 40% itu masih kawasan-kawasan dengan karakteristik pedesaan. Itu yang disebut dengan mungkin disebut dengan konsep peri-urban. Jadi yang dua di atas, 1 dan 2 itu adalah konsep-konsep untuk Jakabaring sebagai suburban atau kota satelit atau pendukung kota PKN Palembang. Dan yang ketiga itu kota Jakabaring sebagai peri-urban yang masih ada unsur-unsur karakteristik untuk ruralnya. Jadi di sana masih ada pertanian dan perkebunan. Lanjut. Nah, ini implementasi konsep. Jadi ada 3. Kami baginya SWPA itu memiliki lahan sekitar 2030 hektar. Itu terdiri dari Kelurahan Jakabaring Selatan, Desa Sungai Kedukan, Desa Sungai Pinang. Untuk konsentrasi perdagangan jasa, pariwisata, perkantoran, perumahan kepadatan tinggi sampai rendah, pengembangan transportasi, kemudian pengembangan kegiatan campuran intensitas menengah, pengembangan pusat kegiatan olahraga. Kemudian SWPB itu luasannya sekitar 1020 hektar, meliputi Desa Sungai Kedukan dan Desa Sungai Pinang, dengan konsentrasi tujuan pengembangan perdagangan jasa, pengembangan perumahan kepadatan sedang sampai rendah. Kemudian SWPC itu luasnya sekitar 834 hektar, meliputi Desa Sungai Pinang dan Pangkalan Gelebak. Konsentrasinya pengembangan perdagangan jasa dan pengembangan rumah kepadatan sedang dan rendah. Lanjut. Ini terkait dengan pusat layanan sesuai dengan hasil analisa. Jakabaring Selatan itu sebagai PPK-nya, kemudian Sungai Pinang sebagai sub PPK, pusat pelayanan kota, kemudian Sungai Kedukan itu sebagai PPL, kemudian Sungai 2 sebagai PPL. Nah, untuk Pangkalan Gelebak karena dia hanya sedikit, dia akan menginduk ke bagian selatan dari Kelurahan Pangkalan Gelebak. Lanjut. Ini ada konsep jaringan transportasi yang mungkin bisa dikembangkan. Itu ada peningkatan status jalan, kemudian pengembangan jalan akses di sepanjang sungai atau jalan inspeksi. Ini yang kita tawarkan. Lanjut. Kemudian konsep jaringan energi selain dari existing, itu juga kebutuhan dari 2042 itu ada 8.194.534 VA, kemudian kebutuhan gardu distribusi itu sekitar 13 unit. Lanjut. Untuk konsep jaringan komunikasi itu rumah tangga itu 6.273 sambungan, sosial dan umum 188 sambungan, telepon dan wartel itu 2 sambungan, rumah kabel 4 unit, telepon otomat 4 unit, dan peningkatan kebutuhan akses internet seiring dengan pertumbuhan penduduk tahun 2042. Lanjut. Proyeksi kebutuhan air domestik tahun 2042 diperkirakan mencapai 26 liter per detik. Kemudian kebutuhan non domestik itu sekitar 8 liter per detik. Lanjut. Konsep jaringan air minum, ini arahan pengembangannya adalah optimalisasi fungsi jaringan drainase existing, pengembangan jaringan drainase sesuai dimensi, membuat tanggul, pemisah wilayah daratan dan perairan, serta menjaga ekosistem mangrove sebagai dinding penahan abrasi secara alami, melakukan normalisasi sungai, memperbaikan saluran drainase dan pengaturan intensitas bangunan dan kegiatan di sekitar sempadan danau dan sungai. Kemudian implementasi untuk konsep rencana pola ruang. Ini zona budidaya itu sekitar 3.308 hektar. Kemudian itu luasannya sekitar 85%. Kemudian kalau kita pilih contoh dari SWPA itu figurnya begini. Di sepanjang jalur arteri itu adalah
perdagangan dan jasa, kemudian ada rumah R2, kemudian ada perumahan R2 dan R2, R3 dan R4. Kemudian ada jalur hijau, penyebaran jalur hijau juga sudah kita identifikasi di sini. Kemudian yang ini ada fungsi-fungsi campuran yang ada di sekitar pusat kota yang ada di sekitar kawasan Jakabaring Sport Center. Lanjut. Dan ini adalah luasan RTH wilayah pengembangan perkotaan Jakabaring. Jadi kalau kita proyeksikan atau kita hitung itu sekitar 13,87%, dan ini kelihatannya sudah mencukupi untuk RTH untuk perkotaan Jakabaring. Itu strategi penambahan RTH-nya adalah menetapkan kawasan yang tidak boleh dibangun, di preservasi pada daerah penanganan air untuk tepian sungai. Jadi daerah tepian sungai ini ada penetapan kawasan yang tidak boleh dibangun, kemudian membangun lahan hijau baru, kemudian mengembangkan koridor ruang hijau kota seperti sepanjang pedestrian, sepadan sungai, tepian badan air, dan waduk. Kemudian mewajibkan pengembang menyediakan RTH publik. Kemudian zona yang dilindungi yaitu sepadan sungai, sekitar danau atau waduk, sepadan pantai, dan lain sebagainya difungsikan sebagai ruang terbuka hijau dengan syarat kegiatan sosial terbatas. Lanjut. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari analisis RDTR dan konsep dari RDTR kawasan perkotaan Jakabaring. Silakan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda, saya salah satu tim penyusun untuk penyusunan KLHS. Iya. KLHS sebagai dokumen pendukung, di mana KLHS ini salah satunya, next saja, yang akan coba kita bahas hari ini terkait dengan konsultasi publik 1, perumusan isu strategis dan juga prioritas, penyusunan kajian lingkungan hidup strategis RDTR kawasan perkotaan Jakabaring. Next saja. Next saja. Ya, karena memang KLHS ini bersifat partisipatif, sehingga pada saat konsultasi publik ini kita mesti melibatkan tim Pokja dan stakeholder lainnya untuk merumuskan isu yang ada, yang mana nanti mesti menjadi terjawab maupun menjadi rekomendasi rinci di dalam yang terintegrasi ke dalam RDTR. Next lagi saja. Sehingga kalau kita lihat berdasarkan dari definisi KLHS itu sendiri, merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar yang terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, sehingga KLHS ini menjadi salah satu dokumen yang wajib penyusunannya untuk dokumen rencana tata ruang beserta rencana rincinya ataupun RDTR. Next lagi. Sehingga dalam prosesnya rangkaian analisis ini nantinya tidak hanya melihat pada masa lalu, tapi kita juga melihat dari kondisi existing dan juga prediksi masa depan. Isu yang akan dilingkup di dalam KLHS nanti ada 3 isu utama, yaitu isu lingkungan, ekonomi, dan sosial untuk pembangunan berkelanjutan. Next lagi saja. Bila dilihat kita sandingkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sebenarnya KLHS saat ini menjadi lebih kuat sebagai environment safeguard ataupun instrumen perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, yang mana nantinya KLHS ini perlu dianalisis sampai dengan usaha kegiatan yang memang terbatas seperti apa, bersyarat seperti apa, dan juga memang yang diizinkan. Sehingga apabila saat ini disebutnya memang untuk RDTR dapat menggantikan AMDAL, tapi dengan beberapa catatan. Jadi mesti lebih rinci di dalam penyusunannya. Next lagi saja.
KLHS menjadi amanat Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 14 yang mana menjadi instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Salah satunya di pasal 15 sudah tercantum bahwa rencana rinci dalam tata ruang wajib disusun KLHS-nya. Di dalam pasal 16 ada 6 muatan yang wajib ada di dalam kajian lingkungan hidup strategis, yaitu kapasitas daya dukung dan daya tampung, perkiraan dampak resiko lingkungan, kinerja layanan jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan perubahan iklim, dan juga tingkat ketahanan dan keanekaragaman hayati. 6 kajian muatan ini yang nantinya kita lanjutkan sesuai dengan pasal 17, 18, dan 19 untuk nantinya kita rekomendasikan yang terintegrasi di dalam RDTR. Next lagi, apabila kita lihat historinya dari tahun 2009 undang-undang yang ada sampai dengan tahun 2018 dikeluarkanlah untuk PP 46 2016 tentang tata cara penyelenggaraan KLHS dan juga Permen LHK 69 tahun 2017. Next lagi saja. Sehingga instrumen pencegahan kerusakan lingkungan hidup ini nantinya memang perlu lebih detail, sehingga kita akan melihat nanti rona lingkungannya seperti apa, baik itu existing yang sebelum terbangun ataupun yang sudah nantinya ditetapkan di dalam pola ruang, struktur ruang, maupun di dalam indikasi program yang ada, yang mana kita akan melihat apakah ada penurunan dari baku mutunya ataupun penurunan dari sumber daya alamnya ataupun kerusakan lingkungan hidup lainnya. Next lagi saja filosofinya. Nah, secara umum KLHS ini ada 3 tahapan pengkajian. Kita tahap persiapan ada penyusunan tim Pokja, penyusunan KK, identifikasi stakeholder. Lalu kita saat ini sudah berada pada tahap pelaksanaan, identifikasi isu PB, yang akan nantinya dilanjutkan dengan identifikasi analisis pengaruh kebijakan rencana program, lalu dilanjutkan dengan perumusan alternatif dan juga rekomendasi. Dan tahap terakhir adalah penjaminan kualitas, yaitu penilaian mandiri dari tim Pokja dan juga tahapan validasi. Next lagi, pada saat sebelumnya kita sudah membagikan kuesioner tim Pokja. Ternyata sudah ada long list ataupun daftar panjang isu, ada kurang lebih 30 isu utama dengan ada 13 pemusatan isu, yaitu pengelolaan sanitasi belum optimal, ada rawan banjir, ada kerentanan perubahan iklim, lalu ada juga infrastruktur dan utilitas belum memadai, lalu ada penurunan kualitas air bersih, dampak penimbunan lahan ataupun galian C, potensi pengembangan perdagangan, perikanan tangkap dan perikanan budidaya, lalu kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, lalu ada isu terkait dengan batas wilayah, potensi munculnya kawasan kumuh, kebutuhan sosial belum terpenuhi, alih fungsi lahan dan juga penurunan biodiversity. Isu-isu long list ini juga lah yang kita coba lihat dalam pemetaan media 10 tahun terakhir. Kita melihat dari historinya, tidak hanya saat ini kita lihat existingnya saja, tapi kita lihat juga dalam histori sebelumnya dan juga nantinya akan dirincikan di dalam 6 kajian muatan KLHS sampai dengan proyeksi 20 tahun mendatang. Nah, berdasarkan dari PP 46 tahun 2016 di pasal 3 ayat 2 ada 6 indikator utama terkait dengan penilaian awal untuk isu strategis, baik itu karakteristik wilayah, tingkat pentingnya potensi dampak, lalu keterkaitan antar isu strategis, ada materi muatan KRP terkait, muatan RPPLH dan juga KLHS KRP di atasnya. Kami melihat dari KLHS KRP di atasnya dengan mengacu pada KLHS RT/RW dan juga KLHS RT/RWN. Ada 3 isu utama untuk KLHS RT/RW nasional, yaitu alih fungsi lahan, rawan bencana dan juga terkait dengan penurunan ketersediaan dan juga kualitas air bersih. Sedangkan untuk KLHS RT/RW di Banyuasin sendiri ada 4 isu utama yang ternyata sama dengan apa yang sudah kami longlist dan kami pusatkan, yaitu terkait dengan pengelolaan sanitasi belum optimal, terkait juga dengan rawan bencana, kerentanan perubahan iklim dan juga alih fungsi lahan. Ada 4 isu utama yang sama, sehingga kita mencoba membuat bobot scoring
yang paling berpengaruh dan juga tidak berpengaruh. Dengan bobot paling besar adalah 5 yang sangat berpengaruh dan juga paling kecil adalah 1. Hanya saja untuk dokumen RPPLH, karena memang kita belum punya dokumen RPPLH, dan juga mohon informasi dan juga konfirmasinya dari Bapak dan Ibu di Pokja. Di dalam RPPLH, apabila memang belum punya RPPLH, biasanya nilainya adalah kosong, yaitu tidak berpengaruh apa-apa. Nah, sehingga ketika kita sudah mencoba membobot, saya mencoba melihat berdasarkan data sanitasi dari stbm.menkes.go.id, masih terdapatnya BABS kurang lebih 20% di wilayah deliniasi, sehingga bila dilihat dari dampaknya, ini dampaknya sangat berpengaruh. Scoring ini yang coba kita elaborasi dengan data sekunder, baik itu juga dengan dokumen indeks kinerja lingkungan hidup daerah, dan juga berdasarkan dari beberapa penilaian. Seperti contoh juga terkait dengan kerentanan perubahan iklim, kami melihat juga berdasarkan data dari SIDIK, Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan, yang mana ada 4 di wilayah deliniasi dengan tingkat kerentanan perubahan iklim yang cukup tinggi, seperti Sungai Pinang, Sungai Kedukan, Sungai Dua, dan juga Pangkalan. Sehingga 4 wilayah desa ataupun kelurahan inilah yang dinilai berdasarkan dari Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan ini cukup tinggi, sehingga nilainya dilihat dari pengaruhnya sangat tinggi. Nilai ini baru nilai draft yang coba kami buat untuk menjadi pertimbangan kepada Bapak dan Ibu apakah sudah sesuai atau memang belum sesuai. Nah, dari 13 isu pemusatan ada kurang lebih 7 isu yang menjadi isu strategis yang akan coba kita lanjutkan masuk ke dalam isu prioritas. Yang pertama, pengelolaan sanitasi yang belum optimal, ada rawan banjir, kerentanan perubahan iklim, infrastruktur dan utilitas belum memadai, lalu penurunan kualitas air bersih, ada terdapatnya kawasan pemukiman kumuh akibat rendahnya kualitas lingkungan, dan juga terkait dengan alih fungsi lahan. Next lagi saja. Berdasarkan dari pasal 9 ayat 2 di PP 46 2016, ada 10 indikator utama untuk penilaian tahap isu prioritas, yaitu terkait dengan daya dukung, daya tampung, perkiraan dampak resiko lingkungan hidup, kinerja layanan jasa ekosistem, intensitas cakupan wilayah bencana, lalu apakah ada pengaruhnya terhadap status mutu ketersediaan sumber daya alam, ketahanan potensi keanekaragaman hayati, kerentanan dan adaptasi perubahan iklim, lalu terkait juga pengaruh terhadap penduduk miskin, resiko kesehatan keselamatan masyarakat, dan juga apabila misalnya memang ada kawasan adat. Next lagi. Dari 7 isu utama, kita coba scoring berdasarkan dari 10 indikator pasal 9 ayat 2, kita menemukan kurang lebih 6 isu utama ataupun 6 isu prioritas. Yang pertama, pengelolaan sanitasi belum optimal, rawan banjir, kerentanan perubahan iklim, infrastruktur dan utilitas belum memadai, penurunan kualitas air bersih, dan juga alih fungsi lahan. Nah, inilah yang hari ini akan coba kita diskusikan kepada Bapak dan Ibu, apakah memang isu ini sudah menggambarkan di dalam wilayah deliniasi, atau memang ada yang memang kurang tepat, ataupun ada isu lainnya yang perlu ditambahkan. Agak cukup berbeda dengan isu pembangunan, dinamika pembangunan, ataupun isu kewilayahan, karena untuk isu KLHS kita melingkup pada akar masalah yang ada. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu untuk diskusi pada tahap awal di dalam konsultasi publik pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga kita semua yang hadir di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta hati dan pikiran kita menjadi satu untuk kemajuan bumi sedulang setudung, ya. Jadi langsung saja untuk mempersingkat waktu,
bahwa yang harus digarisi bawah dulu adalah nama-nama tempat, nama-nama khusus, nama-nama jalan. Ini adalah menjadi cikal bakal di mana akan kita bangun, di mana akan kita lakukan kajian-kajian untuk ke depan. Karena setahu kami dari tahun 2014 silam itu kawasan Banyuasin tidak ada namanya Jalan Gubernur Haji Bastari. Itu yang kita pahami dulu dan kita sepakati dulu itu. Karena di tahun 2015 sudah disepakati dan sudah ada keputusan gubernur masih zaman Alek Nurdin bahwa memasuki wilayah Jakabaring itu Jalan Nurdin Panji. Itu. Jadi yang ini harus kita sepakati dulu, jangan sampai ada ketimpangan bahwa oh ini wilayah Gubernur Haji Bastari. Karena wilayah Gubernur Haji Bastari dari Poltabes itu sampai ke perbatasan dengan Banyuasin, pintu gerbang Banyuasin. Nah, itulah Jalan Gubernur Haji Bastari. Selebihnya sampai ke Simpang 4 Pali itu Jalan Nurdin Panji. Setelah Jalan Nurdin Panji itu masuk wilayah Sungai Pinang dalam Jalan apa, Riz? Jadi arah-arah inilah yang harus kita sepakati dulu. Jadi di peta depan Tinangdung itu arah Jakabaring desa Sungai Pinang. Ini harus kita sepakati dulu masalah jasa. Karena ini sesuatu hal yang menyangkut. Ya sama seperti kita pribadi. Kalau udah lemak, kalau kita dipanggil hoi 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 hoi, nah itu kan. Jadi tidak kenal maka tak sayang kata orang tuh. Dengan kita mengenal jalan kita sendiri, berarti kita mengakui bahwa nih hak kita adalah orang Banyuasin. Itu yang pertama. Yang kedua, memang benar dari tadi Semua kawasan, hampir semua kawasan yang menjadi masalah adalah drainase. Itu hampir semuanya itu menjadi permasalahan drainase. Karena apabila tidak cepat ditanggulangi, khususnya wilayah Jakabaring dan Sungai Pinang, kelurahan Jakabaring dan Sungai Pinang itu 6 atau 7 tahun akan datang, jika drainase itu tidak benar-benar kita tanggulangi, maka semua penduduk akan memiliki kolam pemancingan pribadi di halaman masing-masing. Pasti. Karena sekarang sudah mulai dengan tingkat pertumbuhan dan juga apalagi di tahun 90 sampai tahun 2000 bahwa Jakabaring itu adalah daerah resapan. Akan tetapi sekarang Jakabaring bukan lagi daerah resapan, akan tetapi menjadi daerah pembangunan yang sektornya dari Harga 3.500 ganti rugi di tahun 1990 ya, 3.000 per meter, dan sekarang sudah menjadi harga itu 2 juta per meter. Itu harga saja yang ada, tetapi tidak ada lagi tanahnya. Siapa yang mau jual tanah sekarang? Tidak lagi ada tanahnya, cuma siapkan rogo kontong kita 2 juta per meter, itu belum limbunnya, dan itu untuk di kawasan Jakabaring. Nah, penimbunan yang dilakukan oleh pihak swasta maupun pribadi, ada juga perumahan ya yang sekarang sudah menjamur khususnya di Kelurahan Jakabaring, itu tidak lagi memperhatikan yang namanya sanitasi. Kemarin saya tidak menandatangani ketika saya PLT Lurah, saya tidak menandatangani surat izin tersebut. Terserahlah, kalau masih keluar terserah. Aku dan galak apa yang aku bicarakan berakibat fatal buat masyarakat, karena tidak ada sama sekali pembangunan sanitasi. Boleh dicek Komplek Malabu, jalan tertutup, adalah penimbunan masyarakat di sepanjang Jalan Jakabaring, perbatasan antara Kelurahan Jakabaring Selatan, Pendudukan dan Sungai Pinang. Apalagi di Simpang 4 Pali, boleh cek, semuanya tertutup. Dan imbasnya kemana? Yaitu imbasnya ke Kelurahan Jakabaring Selatan, yang aliran air tidak lagi ngalir.
hujan berjam-jam, hujan 15 menit, di jalan pendidikan khususnya positif banjir. Terkadang kami bekerja sama dengan masyarakat dan juga pihak komplek AL untuk membersihkan genangan-genangan air tersebut. Apalah daya kalau hanya sebatas gotong royong menggunakan tangan kosong, menggunakan cangkul segala macam tangan kosong, karena itu harus menggunakan alat yang harus kita perbaiki. Jadi sangat penting drainase yang baru pengerasaan itu ada di wilayah Kota Palembang. Yang masuk wilayah Banyuasin belum sama sekali, kecuali di depan OP Mall. Nah itulah, selebih lewat dari OP Mall semuanya buntu habis. Jadi silakan nanti kalau ini kita cek lapangan untuk daerah Sungai Pinang, Pinang Pali, Ungu, itu semuanya tidak ada drainase. Dan rata-rata semua perumahan di Jakabaring Selatan tidak ada retensi pembuangan. Nah itu, saya sudah cek semua ada hampir 17 perumahan yang ada di Jakabaring Selatan, semuanya tidak ada retensi, termasuk perumahan kelas 3, kelas 2 sampai perumahan elit yang tipe 36 tanahnya hanya 70 meter persegi, rata-rata harga sampai 600 juta, tidak memiliki retensi. Nah yang ini harus kita pertimbangkan bagi instansi yang mengeluarkan izinnya. Yang yang ketiga, masalah pipa jaringan gas. Kalau untuk daerah Banyuasin belum ada Kecamatan Rambutan pipa jaringan gas, akan tetapi perlintasan pipa jaringan gas ada. Ya, perlintasan saja. Sama seperti PDAM. PDAM untuk Kecamatan Rambutan memang ada 3 intek, 1 Sungai Pinang, kedua di Sungai 2, ketiga di Tanjung Perak. Akan tetapi tidak mungkin mereka akan menyuplai sampai ke Jakabaring Selatan karena kondisi terlalu jauh. Akan tetapi di semua kelurahan Jakabaring Selatan itu semuanya hak milik Palembang melintas, baik PDAM maupun pipa gas. Akan tetapi ketika kita ingin melakukan pemasangan PDAM sangat sulit sekali, walaupun sudah ada kerjasama antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Persyaratannya panjang, harganya pun berlebih daripada yang Kota Palembang. Nah, di sini. Jadi dengan harapan kami bahwa setelah adanya rancangan ini, bahwa semua fasilitas yang melintas di wilayah khususnya Banyuasin, Kelurahan Jakabaring Selatan dapat dinikmati oleh masyarakat di sekitar yang dilintasi. Itu dengan harapan kami. Dan yang terakhir yang menjadi bahan sepele akan tetapi menjadi fatal buat kita semua adalah tempat pembuangan sampah. Hal yang sepele sekali, karena hampir semua komplek itu tidak memiliki TPS. Kami sering menekankan bahwa apabila Anda membuat suatu perumahan, silakan Anda buat retensi sendiri, setidaknya menampung air limbah di rumah masing-masing komplek tersebut dan siapkan TPS pribadi masing-masing di komplek masing-masing. Tetapi sampai hari ini tidak ada. Dan menjadi permasalahan yang besar khususnya kami di Jakabaring Selatan, TPS yang sudah kami tutup pun sekarang sudah membunuh sampahnya. Jadi itu juga kita sudah kerjasama dengan DLH, bukan kita tidak bisa menyalahkan DLH ataupun pemerintah setempat karena kita sudah berusaha untuk membersihkannya, akan tetapi yang membuangnya jujur bukan orang-orang Banyuasin, ya orang kota yang mewah, gitu kan. Nah mungkin keempat inilah yang harus kita sepakati bersama, dan kesalahan nama, jadi jangan sampai kita kesalahan nama, bahwa sangat penting, ya sangat penting sebuah nama itu untuk kita menjadi daya jual masalah hasil, juga masalah jaringan baik BDAM atau gas dan masalah. Begitu, terima kasih. Demi kebersamaan untuk kita bersama untuk maju
Namun di sini benar kata teman saya tadi Pak Sektor tadi, bahwa dari permasalahan yang utama, isu yang utama khususnya di wilayah Jakabaring, Jakabaring Selatan, Desa Sungai Pinang, itu isu paling sekarang ini maupun ke depan yaitu tentang drainase dan sanitasi, Bu. Karena baik dari pengembang perumahan atau pembangunan ruko sepanjang Jalan Jakabaring itu banyak menimbun sanitasi atau lahan yang sudah dipersiapkan. Seharusnya kan di pinggir Jalan Jakabaring itu kan ada aliran sungai yang cukup dibuat guna besar supaya dampaknya tidak banjir nanti kan mengalir. Nah, ini setiap pembangunan atau penimbunan pasti dibuntu. Jadi logika kita, banyu itu kalau dibuntu, sedangkan dia mau cari kemana jalannya, sedangkan jalannya sudah ada dibuntu, termati dia nyari jalan baru. Akibatnya mana? Tempatnya rendah, masyarakat yang kena. Nah, sama kayak gitu kita, Pak. Kalau dibuntu pasti nyari yang tempat biar itu bisa lewat. Nah, ini jadi benar kata teman saya tadi, tolong ini jadi perhatian kita bersama. Karena kalau kami di pemerintah desa jujur melawan orang-orang yang punya uang ini, apalagi namanya pemerintah desa ini dianggap kecil, kadang-kadang tidak dipedulikan, tahu-tahu sudah bangun, terjadi permasalahan lahan itu ngajak pemerintah desa. Ujung-ujungnya nak berapa biar ada materi, tidak bisa kan, karena kami memikirkan masyarakat yang sudah lama di situ, Pak. Benar 7 tahun 5 tahun lagi banjir, padahal daerah itu kawasan peresapan. Nah, ini tolong perhatiannya juga kepada bapak-bapak yang instansi, karena kami pengen menindaklanjuti misalnya pengembang ini dalam proses pembangunan sanitasi, kadang-kadang tidak melibatkan pemerintah setempat untuk mengecek set plan pemetaan wilayah, di mana tempat drainasenya, pembuangan airnya di mana. Nanti kalau penduduknya sudah banyak, rumah itu sudah laku, udah rame, minta pembangunan drainase ke pemerintah desa. Pak, iya alasan ada dana desa, padahal itu harusnya tanggung jawab pengembang. Iya, jadi ngapa balik lagi ke desa? Iya, ujung-ujungnya sedangkan penduduk dalam itu masih bukan penduduk KTP atau KK Banyuasin, Palembang, Oki, jadi tempat persinggahan baik. Iya, jadi kita tidak mungkin, Bu, dengan dana ini untuk menjauh mereka, sedangkan masyarakat kami kami tinggal ke. Jadi pasti dulu ke uang dewek dulu daripada uang luar. Nah, itu. Nah, itu tentang sanitasi drainase, memang isu, soalnya isu ini harus memang diperhatikan, Bu, apalagi dalam kita untuk menata kawasan ini, Bu. Jadi itu paling tolong dibuat, ya masa yang di luar itu bisa bagus sanitasinya kok kita tidak bisa, ya itu kan. Jadi kalau sanitasinya bagus, Bu, insya Allah lah lingkungan itu bagus. Tapi kalau lingkungan sanitasinya jelek, ya selesai. Mau bangun gedung bertingkat-tingkat situ jelek juga. Ujung-ujung desa Sengiran Jakabaring Selatan jeleknya, Bu. Nah, kesianan kami ini. Nah, itu pertama, Bu. Nah, kedua itu sampah. Benar, ini dua ini sebenarnya saling terkait sebenarnya. Iya, tidak bisa dilepaskan. Jadi kalau kita membangun sebuah kota, tolong bangun dulu yang ini dulu, cak mano. Utama kita bangun kota bagus-bagus, itulah terjadi bangun rumah bagus-bagus tadi. Dan itu balik ke desa tak benar, kan? Nah, itu, Bu. Jadi tolong itu yang menjadi yang itu. Ini keluhan kami sebenarnya, Bu, Pak. Selama ini kami nak ngadu ke mana? Ngadu ke Pak Camat, tak pacak juga. Ini kesempatan. Benar, Pak, sedang. Yo, sekalian, siapa tahu dengan pertemuan ini menggunakan ide-ide untuk perbaikan yang lebih baik, itu. Jadi sampah, apalagi sekarang sampah Jakabaring itu banyak di pinggir jalan itu jelas kalau sampah. Kemarin kami sempat gotong royong bersih ke minjem alat berat, bersih, bergeser, Pak, bergeser, tempat ini lah bersih, sebelahnya buka lagi, ya tak bisa lagi. Itu juga di Jakabaring. Jadi pembangunan uang bangun rumah-rumah itu malam hari dia buangnya, Pak.
Cak mana kami nak jagonya Pak. Dia pinter lah dia, malam-malam jam 12, jam 1 dia buang. Dia tidur. Ada Bu. Jadi tolong ini jadi permasalahan kita baca. Kami dari desa, baik dari kelurahan, setelah kecamatan juga kayaknya tidak bisa menyelesaikan. Ujung-ujung kaki beributan. Aku sudah pernah nangkap Bu Siko buangnya. Tanya balik ke mana? Oh, balik kota. Nah, kata aku jadi memang kasihan ya tempat gitu nih. Lah di pinggir kalau juga untuk Palembang coret. Tempat pembuangan ini ya rasanya lah. Cuma ya sudahlah, bagian udah. Masalah kalau dibangun kawasan perkotaan ini insyaallah jadi kawasan baik, yang lingkungan yang baik, ya itu baik. Terima kasih tambahan kami. Nanti tolong perhatikan Bu, itu pesan kami juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RT/RW yang sudah ditetapkan terkait dengan batas yang baru, mungkin kedepannya kalau itu sudah ditetapkan kita mengacu pada batas yang sudah ditetapkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila terlalu daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertimbangan tidak bisa kami satu persatu. Yang kami hormati Bapak Ibu konsultan, mohon maaf dari belakang. Saya tertarik dengan jaringan transportasi, terutama TOD, Transit Oriented Development. Cuma di sini saya dari tadi belum melihat lokus TOD sendiri. Kenapa nggak ditetapkan saja TOD-nya, Transit Oriented Development-nya, sehingga jelas tata guna lahannya nanti. Itu. Yang kedua, sekedar informasi dari masyarakat transportasi Indonesia yang diketuai oleh Profesor Erika Buhori itu sudah membuat TOD LRT stasiun Jakabaring. Jadi mungkin bisa ditemplate saja karena lokusnya TOD-nya sama seperti OP Mall, Taman Burung, OP Waterfront, Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Bunda dan lain sebagainya. Saya pikir kalaupun mau dibuat TOD Transit Oriented Development ini di Dipo Jakabaring akan sama lokusnya gitu. Yang kedua, saya agak ambigu dengan jaringan transportasi antar moda menyambung ke sungai. Jadi kalau sekarang mencari yang 500 juta untuk seluruh kabupaten itu sudah susah. Itu yang untuk perairan umum. Dan yang lainnya tadi itu termasuk juga untuk usaha budidaya patin, Sungai Duo, Gelbak Dalam, Sungai Kedukan itu umumnya membudidayakan ikan. Dan untuk di halaman berapa tadi? 66 yang apa tadi? Yang paparan tadi